DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir wali kota, penandatanganan keputusan DPRD terhadap peran perda pengarus utamaan gender atau PUG di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Malang pada Selasa siang. Terhadap peran perda ini seluruh fraksi setuju dan dapat menerima peran perda pengarus utamaan gender menjadi sebuah perda. Selain persetujuan, fraksi DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan. Fraksi PDIP berharap PUG dapat diterima di seluruh perangkat daerah untuk OPD yang betul-betul melaksanakan atau menerapkan ran perda PUG bisa mendapat reward atau punishment. Fraksi PKB mendorong isu lokal strategis seperti kemiskinan, kekerasan berbasis gender, kesenjangan ekonomi, dan keterbatasan akses layanan dasar yang berkaitan dengan keberpihakan pada perempuan harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan. Fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang dapat melakukan sosialisasi tentang perda PUG kepada masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Fraksi Gerindra meminta pemerintah Kota Malang harus berkomitmen mencegah ketimpangan sosial seperti pernikahan anak usia dini dengan mengadakan forum edukasi melibatkan anak-anak sebagai agen perubahan. Sementara, fraksi Golkar menyarankan agar dibuat perwal atau juknis sebagai modul pembinaan yang berstandarisasi untuk kelurahan, kecamatan yang melibatkan pihak PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat agar PUG dapat terlaksana dengan kondusif dan terstruktur. Fraksi Damai berpendapat setelah perda PUG ini ditetapkan, Pemkot Malang berkewajiban untuk menentukan indikator makro atau pelaksanaan PUG sehingga capaian kebijakan PUG tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat. Dan fraksi Nasdem PSI menekankan bahwa program PUG memerlukan berbagai indikator sehingga capaian indeksnya bisa dipantau dan dievaluasi secara berkala. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Rananggani Siraduhita menyatakan perda ini memuat peran penggerak, fokus program, serta tim pelaksana di setiap perangkat daerah yang terkait. Sebenarnya kalau di perda itu kan udah jelas gitu ya, ada penggeraknya, ada focal pointnya, ada tim-timnya lah gitu yang diamanatkan di masing-masing perangkat daerah yang terkait gitu. Jadi nanti kita bisa lihat juga melalui program dan kebijakannya pastinya kan akan disesuaikan dengan perda itu tadi, ruang-ruangnya seperti apa, sasarannya seperti apa, kan itu semua sudah ditetapkan. Yang jelas saya berharap nanti perwalnya dipercepat sih. Ada, tetapi kan mungkin masih belum menyeluruh ya gitu. Hanya dinas yang teknisnya aja gitu. Kalau untuk keseluruhan mungkin masih belum. Kalau ini kan amanatnya kan merata gitu ya. Saat ini kan kita masih mau masuk untuk SOTK kan masih baru akan masuk dalam tahap pembahasan kan gitu. Kemarin baru dilempar, masih butuh beberapa proses lagi. Ini kan udah selesai ya, kita tinggal nunggu nanti kira-kira perwalnya ini akan secepat apa gitu. Kami berharap sih di tahun ini juga bisa terselesaikan. Mumpung sekarang kan masih pertengahan tahun ya. Jadi kalau maksimum 6 bulan kan mestinya kalau perwal bisa lebih cepat. Dalam perda ini diamanatkan tentang satu data gender yang kemarin kita mungkin masih belum terorkestrasi dengan baik gitu ya. Jadi di dalam perda ini sudah tersusun bagaimana kewenangan kita untuk bisa menghimpun data-datanya dan mengolah serta konekkan dengan pusat, karena memang ini terintegrasi. Jadi dari pusat, provinsi, dan kota-kabupaten kayak gitu. Jadi nanti dari harapan kami dari situ itu kemudian menjadi bank data untuk menentukan kebijakan kita arahnya seperti apa, golongan mana yang masih timbul gitu. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi pengesahan perda PUG yang telah diperjuangkan sejak awal tahun 2023. Wahyu menyampaikan Pemkot Malang berencana membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga berencana sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender. Sekarang jadi Ketua DPRD, akhirnya alhamdulillah ini bisa ditetapkan dan tindak lanjutnya salah satunya kami dari
eksekutif sudah mengajukan ke legislatif untuk pemecahan dinas. Kita nanti akan ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana supaya fokus. Kemarin kan jadi satu ya dinas, ini adalah salah satu bukti nyata perhatian dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan. Dengan disahkannya Perda pengarus utamaan gender ini, diharapkan Kota Malang dapat menjadi lebih maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat, terutama dalam hal kesetaraan gender. Ali Makrus melaporkan.